Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda semuanya? Gimana persiapan untuk ujian ekonomi besok? Oke, malam ini kita akan belajar bareng-bareng untuk persiapan ujian ekonomi besok ya. Materi malam ini yang akan kita bahas adalah tentang ketenaga kerjaan. Pasti udah tahu betul kan apa itu tenaga kerjaan? Nah, kita mulai dari yang pertama, ada namanya penduduk. Penduduk itu apa? Penduduk itu adalah orang-orang yang mendiami dalam suatu wilayah dengan tujuan yang sama, yaitu orang yang memiliki visi misi yang sama. Nah, penduduk dalam suatu wilayah itu akan menjadi dua. Yang pertama itu adalah usia produktif atau usia kerja, sedangkan yang kedua adalah usia tidak produktif atau bukan usia kerja. Usia produktif itu dari umur berapa? Usia produktif itu dari umur 15 tahun sampai umur 64 tahun. Sedangkan usia tidak produktif atau usia tidak kerja itu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Usia produktif inilah yang disebut dengan tenaga kerja, dan sedangkan usia yang tidak produktif itulah disebut dengan bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja atau usia produktif tadi terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah angkatan kerja, dan yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ini siapa? Bukan angkatan kerja ini adalah orang-orang yang pada masa atau pada usia-usia produktif 15 sampai 64 tahun tapi tidak melakukan pekerjaan karena alasan-alasan tertentu. Yang pertama, kenapa? Karena dia adalah ibu rumah tangga. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pelajar. Kemudian siapa lagi? Misalnya ada orang yang cacat sehingga tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Maka kalau Ananda udah usia 15 sampai 64 tahun di masa rentang itu, kalau Ananda masih sekolah, maka Ananda bukan pengangguran. Tapi Ananda masuk ke dalam kategori apa? Bukan angkatan kerja. Nah, kalau ada orang tua kalian di rumah, mama kalian di rumah yang tidak bekerja dan usianya 15 sampai 64 tahun, itu bukan juga disebut pengangguran. Kenapa? Karena dia termasuk kategori bukan angkatan kerja. Nah, kita bicara ke angkatan kerja. Angkatan kerja juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang bekerja, sedangkan yang kedua adalah orang yang tidak bekerja. Orang tidak bekerja inilah yang biasa kita sebut dengan apa? Pengangguran. Pengangguran, ada macam-macam pengangguran. Yang pertama, ada namanya pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu adalah orang-orang yang bekerja hanya pada masa-masa musim tertentu. Contohnya misalnya orang yang membuat ketupat pada masa lebaran. Yang kedua, ada namanya pengangguran siklus atau disebut juga dengan pengangguran konjungtur. Pengangguran siklus itu adalah pengangguran yang disebabkan karena ada perubahan perekonomian. Perekonomiannya yang awalnya maju kemudian berubah menjadi mundur. Misalnya ibu punya perusahaan. Perusahaan ini awalnya maju, karyawannya banyak. Tapi karena perusahaan itu mengalami kebangkrutan, ya, atau mengalami kemunduran, akhirnya banyak karyawan-karyawan ibu yang di PHK atau diputuskan hubungan kerja. Itu adalah contoh pengangguran siklus. Nah, yang ketiga ada namanya pengangguran friksional. Apa sih pengangguran friksional? Pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan karena belum bertemunya orang yang mencari kerja dengan lowongan kerja. Misal, ibu baru tamat kuliah, jadi ibu sedang mencari pekerjaan. Maka ibu nganggur sementara karena sedang mencari pekerjaan. Berarti ibu disebut dengan pengangguran friksional. Nah, yang keempat ada namanya pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan karena ada perubahan teknologi. Misalnya nih, pada masa zaman sekarang semua dibutuhkan teknologi. Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki teknologi itu memilih menganggur. Maka itu disebut dengan pengangguran teknologi. Yang terakhir ada namanya pengangguran struktural. Apa sih pengangguran struktural? Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang disebabkan karena ada perubahan struktur perekonomian. Ya, jadi sebelumnya perekonomiannya itu daerah pertanian, kemudian diubah menjadi daerah industri. Maka masyarakatnya di situ yang terbiasa dia menjadi seorang petani, biasa megang cangkul, disuruh megang mesin, maka dia belum ngerti, maka dia terpaksa menganggur. Itu disebut dengan pengangguran struktural. Nah, menurut Ananda semua, gimana sih cara-cara mengatasi pengangguran? Yuk, utarakan pendapatmu. Terima kasih. Assalamualaikum.